Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Apa mas? Amin. Apa sih yang ada di pikiran kamu jika kamu mendengar kata badut? Dan ternyata ada loh fobia terhadap badut, termasuk gue. Dunia psikologi mengenal coulrophobia, yakni fobia terhadap badut. Di dunia modern, fobia ini jadi dikenal luas karena novel Stephen King 1986 yang menampilkan badut pembunuh bernama Pennywise atau karakter Joker. Namun dibandingkan dua karakter fiktif itu, ada badut yang menyebar teror di dunia nyata. John Wayne Gacy. Bagi banyak orang, sosok John Wayne Gacy adalah pria ramah yang suka menghibur anak kecil. Dia sering berdandan sebagai alter egonya, yakni Pogo si Badut atau Pogo the Clown. Di pesta-pesta yang dia selenggarakan untuk orang-orang di sekitar tempat tinggalnya. Namun, pada tahun 1978, persepsi publik tentang Gacy berubah selamanya. John Wayne Gacy, seorang pemerk kaos, penyiksa, dan pembunuh. Kebanyakan korbannya adalah pria berusia muda. Kejahatan sadisnya membuat ia disemati nama dengan The Killer Clown. John Wayne Gacy, di siang hari, ia bekerja sebagai relawan badut penghibur untuk anak-anak dalam pesta ulang tahun dan juga di rumah sakit. Namun malam harinya, diam-diam ia menyodomi hingga membunuh 33 remaja laki-laki antara 1972 hingga 1978. Dan pada 10 Mei 1994, Gacy dieksekusi dengan suntikan mematikan. Kenapa bisa seperti itu? Penasaran? Apa yang Gacy lakukan? Kita masuk ke kisahnya, yaitu The Killer Clown. Gacy lahir pada 17 Maret 1942 di Chicago, Illinois. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara dari John Stanley Gacy dan Marion Robinson. Sejak usia 4 tahun, Gacy sudah berulang kali mengalami kekerasan secara verbal dan fisik oleh ayahnya yang pecandu alkohol. Namun seperti yang dilansir dari talk show bahwa ayahnya selalu meminta izin kepadanya sebelum melakukan kekerasan dengan mengatakan kepadanya bahwa dia bodoh dan bertingkah seperti seorang perempuan. Ketika Gacy berusia 7 tahun, dia dibully berulang kali oleh teman-temannya. Namun ia tidak pernah mengadu kepada orang tuanya karena takut ayahnya akan menyalahkan dirinya dan dia akan dihukum hukuman yang berat. Saat Gacy duduk di sekolah dasar, ia didiagnosis mengidap penyakit jantung bawaan yang membatasi aktivitas fisiknya sehingga ia mengalami kelebihan berat badan dan menjadi sasaran ejekan teman-teman sekelasnya. Dan pada usia 11 tahun, Gacy dirawat di rumah sakit selama beberapa bulan setelah tiba-tiba ia pingsan yang tidak dapat dipahami tim medis. Dan ayahnya menyimpulkan bahwa Gacy pura-pura pingsan karena dokter tidak dapat mendiagnosis alasan pingsannya. Setelah 5 tahun keluar masuk rumah sakit, akhirnya ditemukan bahwa ia memiliki gumpalan darah di otak yang dibiarkan. Namun ayahnya terus menyiksanya, sehingga ia putus sekolah karena kesulitan mengejar ketinggalan pelajaran saat ia keluar masuk sekolah. Sehingga ia putus sekolah karena kesulitan mengejar ketinggalan pelajaran saat ia keluar masuk rumah sakit. Ejekan ayahnya semakin menjadi-jadi. Menurut ayahnya, itu bukti bahwa Gacy memang bodoh. Dan pada usia 18 tahun, ia masih tinggal bersama orang tuanya dengan terlibat dalam beberapa kegiatan, yaitu dalam kelompok Partai Demokrat dan bekerja menjadi asisten kantor polisi. Saat itu, ia menikmati perhatian positif yang diberikan orang-orang di luar lingkungan rumahnya, dan ia menganggap itu adalah pencapaian besarnya. Namun, ayahnya dengan cepat memadamkan kebahagiaannya. Bertahun-tahun, Gacy dilecehkan oleh ayahnya. Ia merasa lelah dan setelah dilarang menggunakan mobil sendiri oleh ayahnya, akhirnya ia memutuskan keluar dari rumah untuk pindah ke Las Vegas, Nevada. Gacy bekerja untuk layanan ambulans.
lalu dipindahkan sebagai petugas kamar mayat, di mana ia sering menghabiskan malam sendirian dan tidur di depan ruang pembalseman. Pada malam terakhir Gacy bekerja di sana, ia tanpa sadar masuk ke peti mati dan membelai seorang mayat remaja laki-laki. Setelah itu, ia bingung kenapa ia terangsang secara seksual dengan mayat laki-laki. Ia memutuskan untuk pulang ke rumah, melupakan pengalaman itu, dan pulang ke Chicago. Dia diterima di Northwestern Business College dan lulus pada 1963. Ia kemudian mengambil posisi train manajemen di perusahaan sepatu Nunn-Bush dan dengan cepat dipindahkan ke Springfield, Illinois, di mana dia dipromosikan ke posisi manajemen. Di sana, Gacy mulai berpacaran nih dengan si Marilyn Myers, dan 9 bulan kemudian mereka akhirnya menikah pada tahun 1964. Dan selama tahun pertamanya di Springfield, ia semakin mendapat perhatian positif dari komunitas JC. Pada tahun 1965, Gacy diangkat sebagai wakil presiden divisi Springfield JC, dan kemudian pada tahun yang sama ia diakui sebagai JC paling menonjol ketiga di negara bagian Illinois. Untuk pertama kalinya dalam hidup Gacy, ia merasa percaya diri dan penuh harga diri. Sudah menikah, memiliki pekerjaan, bereputasi baik, telah meyakinkan orang-orang bahwa dia adalah seorang pemimpin. Satu hal kemudian mengancam kesuksesannya adalah meningkatnya kebutuhan untuk terlibat secara seksual dengan remaja laki-laki muda. Sisi gelap Gacy pindah dari Springfield ke Waterloo, Iowa, dan ia segera bergabung dengan Waterloo Jaycees pada 1967. Ia menerima pengakuan sebagai wakil presiden luar biasa dari Waterloo Jaycees dan mendapatkan kursi di dewan direksi. Namun tidak seperti di Springfield, Waterloo Jaycees memiliki sisi gelap yang melibatkan penggunaan narkoba, pelacur, dan pornografi. Gacy dengan cepat pula berpartisipasi dalam kegiatan ini. Gacy juga mulai mewujudkan keinginannya untuk berhubungan seksual dengan remaja laki-laki yang banyak diantaranya bekerja di restoran ayam goreng yang dikelolanya. Dia mengubah ruang bawah tanah tempat itu menjadi tempat nongkrong sebagai cara untuk menarik remaja laki-laki. Ia menyediakan alkohol dan pornografi saat para remaja laki-laki itu mabuk berat. Gacy memanfaatkan situasi untuk mencabulinya. Sementara itu, istrinya di rumah tengah sibuk mengurus 2 anak mereka. Gacy menggambarkan hidupnya pada titik itu hampir sempurna karena ayahnya akhirnya mengakui kesuksesannya. Pada Maret 1968, Gacy dilaporkan ke polisi oleh orang tua dari remaja laki-laki bernama Donald Forrest, 15 tahun pada kala itu, yang telah dicabulinya. Korban lainnya menyusul membuat laporan. Gacy ditangkap dan didakwa dengan tindak sodomi terhadap anak berusia 15 tahun dan percobaan penyerangan terhadap anak laki-laki lainnya. Tuduhan itu ia bantah keras, namun akhirnya ia pun mengaku. Setelah ketahuan membayar orang untuk mengancam Forrest untuk tidak datang ke pengadilan. Ia dipenjara 10 tahun atas kasus sodomi. Di penjara, ia bersikap baik dengan memperoleh gelar sekolah menengahnya dan mengambil posisinya sebagai kepala juru masak pada Oktober 1971. 2 tahun setelah dipenjara, ia dibebaskan dengan masa percobaan 12 bulan, namun ia kembali beraksi di Chicago pada Februari 1971. Ia menangkap remaja laki-laki dan mencoba memperkaosnya. Pada 2 Januari 1972, Gacy bertemu korban pembunuhan pertamanya, yaitu Timothy Jack McCoy. Saat itu ia berusia 16 tahun, dan saat ia menunggu bis yang datang esok hari, Gacy menawarkan menginap di rumahnya. Paginya, McCoy membantu menyiapkan sarapan dan juga membawanya ke kamar Gacy dengan masih memegang pisau. Gacy mengira bahwa si McCoy akan menyerangnya, maka dengan sigap Gacy malah membunuh
dan berhubungan seksual dengan mayatnya. Hal itu membuatnya ketagihan karena ia mengaku merasakan sensasi seksual yang tinggi. Untuk menutupi jejak mayat itu ia kubur di bawah rumahnya. Kemudian ia bersiasat dengan bekerja di bidang konstruksi dan membuka lowongan kerja untuk para remaja laki-laki yang dapat dibayar murah. Mayat yang menumpuk di rumahnya membuat bau busuk semakin menyengat hingga tetangganya meminta Gacy untuk menghilangkan bau itu yang tidak diketahui tetangganya dari mana ini asalnya. Gacy memainkan identitas ganda di mana ia melancarkan aksinya pada malam hari sebagai penjahat kelamin dan juga pembunuh. Pada siang hari, ia berusaha menjadi relawan di lingkungan rumahnya. Ia menjalin hubungan dekat dengan para tetangganya, berwajah yang ramah. Ia sering juga menggunakan kostum pogo si badut untuk menghibur anak-anak di pesta ulang tahun dan juga di rumah sakit anak. Orang-orang jelas menyukai John Wayne Gacy pada siang hari sebagai pemilik bisnis yang sukses dan orang yang berbuat baik di komunitas. Namun, banyak yang tidak tahu identitasnya pada malam hari kecuali para korbannya. Ia adalah seorang pembunuh sadis yang berkeliaran. 11 Desember 1978 di Des Moines, Robert Peace yang berusia 15 tahun hilang setelah meninggalkan pekerjaannya di apotik. Sebelumnya, Pierce memberitahu ibu dan rekan kerjanya bahwa ia akan melakukan wawancara dengan kontraktor konstruksi untuk penempatan pada musim panas mendatang. Namun, ia menghilang tidak pernah kembali ke rumah. Orang tuanya melapor ke polisi dan pemilik apotik mengatakan kepada penyidik bahwa kontraktor tersebut adalah John Gacy. Gacy dihubungi oleh polisi. Dia mengaku berada di apotik pada malam bocah itu menghilang, tetapi membantah pernah berbicara dengan remaja itu. Penyangkalan Gacy mengundang kecurigaan. Penyelidik menjalankan pemeriksaan latar belakang yang mengungkapkan catatan kriminal masa lalu Gacy. Pada 13 Desember 1978, surat perintah untuk menggeledah rumah Gacy dan barang bukti yang dapat dikumpulkan antara lain cincin SMA angkatan 1975 berinisial JAS, borgol, narkoba, SIM, pornografi anak, lencana polisi, senjata api dan amunisi, pisau lipat, sepotong karpet bernoda, sampel rambut dari mobil Gacy, kwitansi toko, serta beberapa item pakaian bergaya remaja dalam ukuran yang tidak sesuai dengan Gacy. Penyelidik juga turun ke ruang merangkak di mana disitulah Gacy menguburkan korban-korbannya. Namun polisi saat itu tidak mencurigai tempat itu. Bau busuk dari ruang itu dipikir karena masalah limbah. Gacy dalam pengawasan 24 jam sehari karena ia tersangka utama dalam kasus menghilangnya Pierce, yang kebetulan pada saat itu sedang diselidiki. Pria itu mendatangi rumah teman-temannya untuk mengucapkan selamat tinggal dan mengaku membunuh 30-an orang. Akhirnya Gacy benar-benar ditangkap dan surat penggeledahan kedua dikeluarkan polisi. Membuat ia semakin tersudut dan tidak memiliki cara lain untuk memainkan keadaan. Ia mengaku membunuh Robert Peace dan remaja lain laki-laki lainnya itu bisa mencapai 45 sejak 1974. Dan juga Gacy juga menjelaskan bagaimana dia menahan korbannya dengan berpura-pura melakukan trik sulap yang mengharuskan mereka itu diborgol melalui catatan gigi dan radiologi. 25 dari 33 mayat yang ditemukan berhasil diidentifikasi. Dalam upaya untuk mengidentifikasi sisa korban yang tidak diketahui, tes DNA dilakukan dari 2011 hingga 2016. Gacy diadili pada 6 Februari 1980 atas pembunuhan 33 pemuda. Pengacara pembelanya mencoba membuktikan bahwa Gacy itu tidak waras atau gila. Tetapi juri dari 5 wanita dan 7 pria tidak setuju. Setelah hanya 2 jam berunding, juri mengembalikan vonis bersalah dan Gacy dijatuhi hukuman mati.
John Wayne Gacy dieksekusi dengan suntikan mematikan pada 9 Mei 1994. Kata-kata terakhir dari Gacy adalah "Kiss my ass".